Kongres PDIP 2025, mengukuhkan Megawati atau menguji arah masa depan partai. Apa yang kini terjadi di tubuh PDI Perjuangan justru menjadi ironi paling telanjang dalam panggung demokrasi Indonesia. Partai yang selama ini paling vokal mengkritik praktik politik dinasti, kini dengan terang-terangan mempraktikannya sendiri. Kongres ke-6 bukan lagi ajang adu gagasan atau seleksi kader terbaik, melainkan hanya panggung seremoni pengukuhan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Di mana letak demokrasinya? Jika arah dan keputusan partai hanya menunggu satu orang, dan seluruh pengurus hanya berfungsi sebagai pelaksana titah, maka ini bukan partai politik, ini kerajaan politik. Bedanya hanya pada pakaian, tidak pakai mahkota, tapi tetap bertahta. PDIP seharusnya malu ketika bicara soal regenerasi, meritokrasi, dan demokrasi. Karena pada praktiknya, mereka justru melanggengkan loyalisme personal dan ketundukan struktural. Ketika suara kader disamakan dengan menunggu perintah ketum, maka sesungguhnya PDIP sedang mempertontonkan sebuah struktur otoriter yang dibalut simbol ideologi. Dan publik tidak bodoh, rakyat bisa melihat bahwa politik terah lebih kuat dari politik akal sehat di partai ini. Demokrasi bukan sekadar soal menang pemilu, tapi juga tentang keberanian melepas kekuasaan. Jika Megawati tetap terus berkuasa tanpa kontestasi, maka PDIP bukan sedang memimpin demokrasi, tapi menguburnya pelan-pelan. Masa PDIP sekelas ini, tak punya kader lain yang layak jadi ketua umum? Jika Kongres ke-6 PDIP hanya jadi panggung untuk mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri, maka publik patut bertanya, apakah benar di partai sebesar PDIP tak ada satupun kader lain yang mampu, layak, dan siap menjadi ketua umum? Padahal PDIP selalu menyuarakan diri sebagai partai kader, partai ideologis, dan pelopor regenerasi. Tapi faktanya, selama lebih dari 2 dekade, tongkat komando tetap dipegang oleh satu orang yang sama. Ini bukan regenerasi, ini stagnasi. Bahkan lebih mirip kultus politik yang tak sehat dalam sistem demokrasi. PDIP punya banyak tokoh cerdas dan berpengalaman, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama, Tri Risma Harini, dan lainnya. Tapi mengapa semua mereka tidak diberikan kesempatan bersaing secara demokratis? Mengapa Kongres tak dibuka sebagai arena pemilihan terbuka dan sehat? Mengukuhkan kembali Megawati tanpa proses pemilihan justru memperlihatkan bahwa PDIP belum sepenuhnya percaya pada demokrasi internal. Semangat gotong royong seolah hanya jadi slogan, karena nyatanya keputusan kunci tetap berada di tangan satu orang, sang ketua umum. PDIP sedang mengirim pesan buruk ke generasi muda. Generasi muda menilai partai berdasarkan tindakan, bukan retorika. Bila regenerasi pimpinan partai tidak pernah maka itu menunjukkan bahwa politik dinasti dan loyalisme personal daripada meritokrasi dan demokrasi. Bagaimana anak muda bisa tertarik berpolitik kalau mereka melihat bahwa di jalan menuju puncak hanya bisa diakses dengan keluarga terah Soekarno, dan pernyataan seperti kami menunggu perintah hanya menegaskan sentralisasi kekuasaan yang akut. Ini bukan demokrasi, ini subordinasi total kader terhadap satu figur. PDIP boleh menang pemilu, gagal memberi contoh demokrasi internal. Bila regenerasi terus ditunda dan Megawati tetap dikukuhkan maka sejarah akan mencatat PDIP adalah partai besar yang pada kebesaran kadernya sendiri. Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipastikan akan menjadi bukan hanya untuk mengukuhkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, tetapi juga sebagai konsolidasi arah politik partai pasca pemilu 2024. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan bahwa agenda utama Kongres adalah pengukuhan
adalah pengukuhan Megawati sesuai dengan mandat Rakernas terakhir di Ancol. Namun di balik pernyataan tersebut, Kongres ke-6 justru membuka ruang tafsir yang lebih dalam tentang masa depan PDIP. Apakah pengukuhan ini mencerminkan soliditas dan stabilitas atau justru mengindikasikan stagnasi regenerasi di tubuh Banteng Moncong Putih? Stagnasi regenerasi atau strategi konsolidasi? Pengukuhan Megawati sebagai ketua umum bukan tanpa kritik. Di saat partai-partai lain mulai mendorong regenerasi kepemimpinan, PDIP tampak masih menggantungkan pada figur sentral Megawati. Pertanyaan mulai muncul. Kemana Puan Maharani? Apakah ia akan didorong sebagai atau PDIP masih menunggu waktu dengan kalkulasi politik tertentu? Dalam konteks ini, Kongres tak hanya menjadi ajang formal, tetapi medan uji bagi kader-kader muda dan faksi internal. Meski Yasona Lawli menegaskan bahwa tidak ada perpecahan pandangan terkait narasi soal ketua umum menunjukkan sentralisasi kekuasaan yang begitu kental di tubuh partai. PDIP dan evaluasi pasca pemilu. Pemilu 2024 telah usai, dan meski PDIP berhasil mempertahankan perolehan kursi yang signifikan, partai ini gagal mempertahankan posisi sebagai pengusung presiden terpilih. Aliansi politik yang sebelumnya terbentuk terutama dengan merapatnya Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka ke koalisi Prabowo Subianto. Dalam situasi ini, Kongres juga menjadi titik refleksi untuk menjawab bagaimana PDIP memposisikan diri sebagai oposisi atau penyeimbang di pemerintahan baru. Konsolidasi internal yang disebut Jarod dan Yasona sebenarnya bisa dibaca sebagai usaha menjahit kembali kohesi kader di tengah pergeseran geopolitik dalam tubuh elit nasional. Soal biaya dan logistik, alasan teknis atau taktik politik, Yasona juga menyinggung faktor biaya sebagai alasan keterlambatan Kongres. Ia menyebut bahwa membawa ribuan kader ke satu lokasi membutuhkan logistik besar pasca pemilu dan pilkada. Namun dalam dinamika politik, alasan teknis acap kali menutupi alasan strategis. Bisa jadi, PDIP sedang menunggu momentum yang lebih menguntungkan. Bisa jadi pula, partai sedang berhitung ulang arah koalisi dan ancaman dari faksi-faksi baru. Tak bisa dipungkiri, posisi Presiden Jokowi yang kini lebih dekat ke koalisi Prabowo memaksa PDIP untuk lebih berhati-hati dalam mengatur strategi masa depan, baik legislatif maupun eksekutif. Menuju Kongres, panggung Megawati atau penegasan ideologi, Kongres ke-6 ini tak bisa hanya dimaknai sebagai rutinitas 5 tahunan. Di tengah tantangan regenerasi, transformasi digital, dan perubahan arah politik nasional, PDIP dituntut untuk tampil sebagai partai ideologis yang relevan. Bila Kongres hanya menjadi formalitas pengukuhan Megawati, maka publik akan mempertanyakan semangat pembaruan dalam tubuh partai yang pernah mengklaim diri sebagai representasi rakyat kecil. Namun bila Kongres mampu menjadi arena terbuka bagi perdebatan ideologis, refleksi kekalahan, dan pemetaan ulang kekuatan politik, maka PDIP bisa memanfaatkan momentum ini untuk bangkit sebagai kekuatan penyeimbang yang solid dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Kesimpulan, Kongres ke-6 PDIP lebih dari sekadar pengukuhan Megawati. Ia adalah cermin dari dinamika internal, tantangan regenerasi, serta refleksi atas perubahan lanskap politik nasional. Di tengah tekanan dari luar dan dalam, PDIP dihadapkan pada pilihan, mempertahankan status quo atau bertransformasi menjadi partai masa depan.